Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di channel Seribu Sunyi. Pada malam ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @bagiorals yang berjudul Gerbang Pembatas. Jangan biarkan gerbang terbuka atau kegelapan akan datang menghancurkan. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung, nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita yang menarik lainnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak pandemi melanda, banyak orang yang merasakan perbedaan dalam hidup mereka. Hal ini pula yang dirasakan banyak anak muda yang biasanya menginginkan kebebasan untuk kesenangan mereka. Hal ini pula yang terjadi pada seorang anak bernama Keisha. 2 tahun terakhir ini menjadi pengalaman hidup paling membosankan baginya. Tidak pergi ke sekolah, tidak bisa leluasa bertemu teman-teman, dan yang paling buruknya, masa-masa SMA yang harus jadi bagian terbaik dalam hidup harus sirna karena pandemi. Namun, beruntungnya di tahun kedua ini semuanya sudah jauh lebih baik. Keisha bisa pergi keluar dengan leluasa tanpa harus merasakan ketatnya protokol kesehatan, walaupun di beberapa tempat masih ada yang menerapkan protokol yang ketat. Keisha adalah anak tunggal, ayahnya sudah lama meninggal. Dia tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Keisha bukan anak yang akrab dengan ibunya, justru lebih akrab pada neneknya. Di suatu pagi, Keisha bangun lebih pagi dari biasanya, karena ia merencanakan pertemuan dengan sahabatnya, Karin dan Tasya. Mereka merencanakan perjalanan ke tengah taman kota yang sudah lama tidak dibuka dan kini mulai dibuka untuk umum. Keisha panggil ibu. Keisha beranjak ke dapur di mana ada ibu yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Ibu hanya ingin memastikan kalau Keisha sudah bangun, karena ia berpesan pada ibunya untuk membangunkannya di pagi hari. Ibu udah buatin sarapan, kamu makan dulu sebelum pergi, ucap ibu. Keisha beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelahnya, Keisha bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Keisha mengisi perutnya dengan nasi goreng yang ibu buat sebelumnya. Setelah selesai, ia pamit pada ibu dan neneknya dan pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di taman kota, kedua temannya sudah sampai lebih dulu. Perasaan senang menyelimuti mereka karena area taman kota pada akhirnya dibuka kembali setelah 2 tahun ditutup karena pandemi. Ya Tuhan, akhirnya bisa bebas lagi, ucap Karin. Ya Rin, senang banget akhirnya pandemi mulai menghilang, ucap Keisha. Tasya hanya terdiam melihat kedua temannya yang asik menikmati suasana di taman. Puas mengelilingi taman, Keisha, Karin, dan Tasya duduk di sebuah kursi sambil memakan jajanan yang mereka beli sebelumnya. Mereka membicarakan banyak hal, namun Tasya terlihat tidak seantusias Keisha dan Karin. Tasya banyak melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Lu kenapa Tasya? Kok dari tadi diam terus? Tanya Keisha. Tasya menghela nafas sambil menatap ke arah Keisha dan Karin. Enggak apa-apa kok, cuma lagi bete aja, jawab Tasya. Keisha dan Karin tahu kalau Tasya sedang tidak baik-baik saja. Mereka mendesak Tasya untuk menceritakan apa yang mengganggunya. Tasya, lu kalau ada masalah ngomong dong, lu gak nganggap kita apa, ucap Karin. Karena desakan teman-temannya, Tasya mulai mengutarakan apa yang sedang ia pikirkan. Ibu gue bilang kalau gue harus menjenguk nenek gue di kampungnya, ucap Tasya. Ya terus apa yang membuat lo beban? Tanya Keisha. Tasya menundukkan kepalanya sambil berkata, masalahnya gue harus ke sana sendiri. Ibu gak bisa ikut dan gue belum pernah ke sana sekalipun. Belum lagi ibu bilang perjalanannya jauh banget. Tasya merasa sangat bingung lantaran ibunya menyuruhnya untuk pergi tanpanya. Padahal Tasya hampir tidak mengenal keluarganya di sana. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kampung nanti. Pasti sangat canggung dan membosankan. Keisha dan Karin terus memberikan semangat untuk Tasya, namun sepertinya pikiran Tasya sangat semu. Tidak ada kesenangan yang ada di wajahnya. Sebagai sahabat, Keisha dan Karin merasa tidak tega melihat kondisi Tasya yang terlihat sangat tidak siap untuk melakukan perjalanan itu. Memang lu kesananya kapan Tasya? Terus berapa lama lu di sana? Tanya Keisha. Lusa Kei, kayaknya sih 1 mingguan, jawab Tasya dengan wajah yang datar. Keisha berusaha mencari cara untuk membantu Tasya. Terlintaslah ide di kepalanya. Tasya, kalau misalkan gue ikut nemenin lu boleh nggak ya kira-kira? Tanya Keisha. Tasya menegakkan kepalanya sambil menyuruh Keisha mengulang apa yang dia katakan. Ya gimana kalau gue ikut lu ke kampung lu? Biar gue bisa nemenin lu Tasya, ucap Keisha. Karin merasa itu ide yang bagus dan dia pun ingin ikut.
dengan Tasya ke kampungnya. Gue setuju, udah lama gak liburan, ucap Karin. Mendengar hal itu, wajah Tasya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa mengiyakan keputusan teman-temannya karena harus bertanya pada ibunya terlebih dahulu dan akan mengabari Kesha dan Karin secepatnya. Kesha dan Karin pun harus membicarakan hal ini pada orang tua mereka. Karena hari mulai siang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan sekali ibunya sedang menonton di ruang tamu. Kesha mendekat ke arah ibunya dan mulai membicarakan rencana kepergiannya ke kampung Tasya. Namun sayangnya ibu tidak mengizinkan Kesha dengan alasan tidak ada yang mengawasinya. Dengan lantang, Kesha harus meyakinkan ibunya. Ibu, Kesha udah dewasa. Masa ia kemana-mana harus ada yang dampingin, ucap Kesha. Kamu sama teman-teman kamu masih labil pikirannya. Ibu gak akan tenang kalau kamu pergi jauh, tegas ibunya. Mereka terus berdebat. Kesha bersikeras terus meyakinkan ibunya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perdebatan mereka membuat nenek keluar dari kamar dan menanyakan apa yang membuat mereka berdebat. Kesha dengan raut yang kesal memberitahu neneknya tentang rencana perjalanannya ke kampung Tasya. Di situ pula ibu terus menyela pembicaraan yang dilontarkan oleh Kesha. Namun nenek berusaha meluruskan perdebatan mereka. Nenek menyuruh ibu untuk mengizinkan Kesha pergi karena nenek yakin Kesha bukan anak yang ceroboh dan bisa menjaga dirinya. Kamu izinin anak kamu pergi. Hitung-hitung liburan. Udah 2 tahun ini dia gak kemana-mana, ucap nenek. Walau merasa kesal karena nenek tak membela keputusan ibu, namun pada akhirnya ibu mengizinkan Kesha pergi. Ibu ngizinin kamu pergi, tapi ingat, buat jaga diri dan jangan bertindak macam-macam, ucap ibu. Ibu tenang aja, Kesha janji gak akan ada masalah, ucap Kesha dengan senangnya. Kesha merasa sangat senang, lalu minta maaf pada ibunya karena sikapnya yang kurang baik sebelumnya. Sekarang Kesha hanya perlu menunggu kabar dari Tasya yang sedang meminta izin membawa Kesha dan Karin ke kampungnya. Hingga malam hari belum juga ada kabar dari Tasya. Karena bosan menunggu, Kesha menghubungi Karin untuk menanyakan apakah ia diizinkan untuk ikut ke kampung Tasya. Kabar baiknya, Karin pun diizinkan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke kampung Tasya, yang berarti mereka sudah tenang dan hanya harus menunggu Tasya mengabarinya. Namun hingga jam menunjukkan pukul 11, belum juga ada kabar dari Tasya. Perlahan harapan Tasya mulai pudar, yang sepertinya perjalanan yang ia bayangkan akan menyenangkan tidak akan pernah terjadi. Karena merasa mengantuk, Kesha menutup mata dan mulai tidur. Di pagi harinya ada panggilan masuk di HP-nya yang membuatnya terbangun. Kesha menjawab panggilan itu yang ternyata panggilan itu dari Tasya yang memberitahu kalau Kesha dan Karin bisa ikut bersamanya ke kampung. Kesha sangat senang mendengar kabar itu karena sebelumnya ia mengira kalau rencananya akan gagal. Kesha pun memberitahu ibu dan neneknya kalau ia akan melakukan perjalanan esok hari. Untuk mempersingkat waktu, Kesha mulai mempersiapkan perlengkapan yang akan ia bawa. Beberapa saat kemudian, Tasya kembali menelpon Kesha. Kali ini ia menyuruh Kesha dan Karin ke rumahnya karena ada yang ingin disampaikan oleh ibunya Tasya. Tanpa pikir panjang, Kesha bersiap-siap untuk ke rumah Tasya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ibunya? Kesha berpikir mengapa tidak menyampaikan lewat telepon saja. Kesha pergi menggunakan ojek online. Sesampainya di depan rumah Tasya, ada Karin yang sedang berdiri di depan gerbang rumah Tasya. Kesha pun menghampirinya. Rin, lagi ngapain lu? Kok gak masuk? Tanya Kesha. Gue nungguin lu, Kay. Gak enak kalau masuk sendiri, jawab Karin. Ya ampun, Kak, ada Tasya di rumahnya. Ya udah, kita masuk, ucap Kesha sambil berjalan masuk ke rumah. Tasya menyambut mereka dan mempersilahkan untuk masuk. Karin dan Kesha disuruh menunggu ibunya di ruang tamu. Setelah itu, Tasya ke dapur untuk membuatkan mereka minuman. Tak lama kemudian, ibunya Tasya muncul dan menyambut Kesha dan Karin. Maaf ya, ibu habis beresin gudang. Kalian udah lama? Tanya ibu Tasya. Baru sampai kok bu, tenang aja, ucap Karin dan Kesha. Tasya mendekat ke ruang tamu dengan membawa minuman dan makanan. Tasya pun menyuruh ibunya untuk mengatakan hal yang ingin disampaikan pada mereka. Sebelumnya ibu ngucapin makasih banget karena kalian mau nemenin Tasya pulang ke desa ibu. Tapi ada yang perlu ibu kasih tahu ke kalian. Kebetulan yang pertama kalinya juga Tasya ke sana. Desa ibu namanya Desa Kalantaru. Kesha, Karin, dan Tasya sempat bingung karena apa yang disampaikan ibu Tasya sebenarnya tidak terlalu penting. Namun entah kenapa wajah ibu Tasya sangat tegang dan gelisah saat menjelaskan tentang kampungnya. Di desa ibu itu orangnya masih pada kuno. Wajar aja letaknya di pedalaman.
Orang-orangnya masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang udah ada secara turun-temurun. Jadi ibu harap semua kalian terbiasa dengan hal itu, ucap Ibu Tasya. Oh gitu Bu, kita sih gak masalah, soalnya kita gak akan macam-macam kok di sana, ucap Kesha. Iya, ibu percaya. Satu hal lagi, kalian jangan pergi ke sembarangan tempat tanpa pengawasan penduduk di kampung itu. Soalnya di wilayah itu masih banyak hewan liar. Pokoknya di sana ada pamannya Tasya. Dia yang akan mengawasi kalian selama di sana, ucap Ibu Tasya. Kesha dan Karin merasa sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Tasya bukanlah hal yang begitu intens. Rasanya tanpa diberitahu pun mereka sudah paham dengan tempat yang akan mereka kunjungi. Baik Bu, kita paham, ucap mereka. Lama berbincang mengenai kampung yang akan mereka datangi, Karin dan Tasya harus pamit karena mereka harus menyiapkan keperluan yang akan mereka bawa. Tasya mengantar mereka berdua ke depan. Setelah keluar dari rumah Tasya, Karin bertanya pada Tasya tentang sikap ibunya yang terlihat aneh saat menjelaskan tentang kampungnya. Tasya menghela nafas sambil berkata, "Kalau gue ngomong jujur, kalian janji ya gak akan ketakutan," ucap Tasya. "Emang ada apa sih Tasya? Lu malah bikin gue penasaran nih," ucap Kesha. "Dulu ibu gue pernah cerita, kalau di kampungnya itu dia nggak pernah ngerasa tenang kalau hari udah mulai gelap," ucap Tasya. "Ya wajar aja lah Tasya, kan kata ibu lu wilayahnya itu terpencil, nggak ada di pedalaman. Di malam hari pasti banyak hewan buas yang berkeliaran," ucap Karin. "Tapi ibu gue bilang," ucap Tasya dengan suara lirih. "Bilang apa Tasya? Lu jangan setengah-setengah kalau ngomong," ucap Karin. "Ibu gue bilang ada yang lebih ditakutin daripada hewan buas." Karin dan Kesha terdiam sejenak, namun Kesha berusaha mengalihkan pembicaraan itu. "Udah, jangan bahas macem-macem. Kita kan mau liburan, yang kita harus dontingin ya senang-senang," ucap Kesha. Kesha kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan semua kebutuhannya. Rencananya mereka akan pergi di pagi hari. Sempat merasakan keraguan sesaat karena terpengaruh oleh apa yang Tasya ucapkan. Kesha berpikir apakah yang Tasya maksud tentang hal yang lebih menyeramkan dari hewan buas itu adalah hantu. Kesha mulai mengantuk dan menutup matanya. Tepat di pagi hari, Kesha terbangun dengan perasaan penuh semangat. Kesha mulai bersiap-siap. Sebelum berangkat, ia memastikan tidak ada barang yang ia lupakan. Setelah merasa yakin, ia pamit pada ibu dan neneknya. Sebelum berangkat, ibu yang terus mengingatkan untuk selalu menjaga dirinya baik-baik. Begitupun neneknya, ia mengingatkannya untuk tidak merepotkan di sana. Rencananya mereka akan melakukan perjalanan menggunakan bus. Kesha pun berangkat ke halte di mana mereka berkumpul dan memulai perjalanan. Sesampainya di halte, seperti biasanya, Kesha selalu datang paling akhir dibanding kedua temannya yang sudah ada di sana sejak 20 menit sebelumnya. Mereka pun naik ke bus dan memulai perjalanan mereka. Perjalanan menggunakan bus memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah itu mereka turun dan melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Beberapa jam kemudian, "Tasya, gue boleh tiduran dikit nggak? Masih ngantuk nih," ucap Kesha. "Janganlah Kay, lu nyesel kalau tidur selama perjalanan. Lihat deh pemandangannya," ucap Tasya sambil menunjuk ke arah jendela bus. Kesha yang tadinya kerasa ngantuk menjadi segar karena melihat pemandangan persawahan yang sudah menguning. Beberapa petani juga terlihat sedang menyusuri area sawah. "Tasya, kayaknya gue bakal suka banget di kampung lu kalau tiap hari ngeliat pemandangan kayak gini," ucap Karin. "Di sini bukan kampung gue, kampungnya masih jauh banget," ucap Tasya. Walaupun merasa tenang karena banyak pemandangan yang sangat indah, ternyata perjalanan yang jauh membuat mereka sedikit bosan di angkutan umum. Hampir 2 jam mereka di angkutan umum itu dan 6 jam secara keseluruhan mereka melakukan perjalanan. Sampai pada akhirnya angkutan umum itu berhenti karena sudah sampai di titik akhir jalurnya. Kesha, Karin, dan Tasya turun dari angkutan umum itu. Suasana di tempat itu mulai berbeda. Banyak tebing dan pepohonan yang mengelilingi mereka. Tasya memberitahu Kesha dan Karin kalau perjalanan masih jauh. Dari situ mereka akan dijemput oleh ojek yang sudah disewa ibunya. Dari kejauhan terlihat 3 orang yang mengendarai sepeda motor mendekat ke arah mereka. "Kayaknya ini jemputan kita," ucap Tasya. Ternyata benar saja. Mereka adalah orang yang disewa ibu Tasya untuk mengantar mereka ke kampungnya. Mereka menaiki sepeda motor itu dan melanjutkan perjalanan ke desa. Tasya, Kesha maupun Karin tidak pernah mengira kalau lokasinya sangat jauh dan sangat terpencil.
Perjalanan menggunakan motor sangat amat tidak nyaman. Jalannya penuh bebatuan dan pemandangan yang tidak sebagus sebelumnya, karena mereka hanya bisa melihat pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Sekitar 1,5 jam perjalanan mereka mulai memasuki wilayah hutan. Keisha, Karin, dan Tasya sempat merasa takut, karena lokasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Namun, salah seorang tukang ojek mengatakan kalau mereka akan segera sampai. Beberapa menit kemudian, mereka sampai dan turun di depan sebuah gerbang berukuran besar, lengkap dengan dinding kayu di sekelilingnya. Gerbang dan dinding kayu itu tingginya sekitar 3 meter. Tak jauh dari gerbang, terlihat ada seorang pria berpakaian hitam sedang mendekat ke arah mereka. "Gimana perjalanan kalian? Kenalin, saya Mang Badru," ucap pria itu. Ia menatap ke arah mereka bertiga seperti mencari sesuatu. "Maaf, kalau boleh tahu Tasya yang mana ya?" tanya Mang Badru. Tasya mendekat sambil mengatakan, "Saya Tasya, Mang. Ada apa ya?" tanya Tasya. Mang Badru mendekat dan memeluk Tasya, walaupun rasanya aneh karena Tasya tidak mengenalnya. "Saya paman kamu, Tasya. Akhirnya saya bisa melihat keponakan saya yang begitu cantik," ucap Mang Badru. Tidak heran kalau Tasya merasa canggung, karena ia hampir tidak mengenal keluarga ibunya sama sekali. Kemudian Mang Badru menyuruh mereka untuk memasuki gerbang. Saat Mang Badru membuka gerbang, barulah terlihat kalau di dalam ada pemukiman, di mana banyak rumah dan orang-orang yang sedang beraktivitas. Mereka pun memasuki gerbang, lalu Mang Badru kembali menutup gerbang itu. Dindingnya sangat tinggi sehingga mengisolasi desa yang ada di dalamnya. Sekilas juga Keisha sadar kalau mereka tidak melihat penduduk yang beraktivitas di luar gerbang itu. "Mang Badru, maaf, mau tanya. Kalau gak salah saya gak lihat ada orang di luar yang beraktivitas di luar gerbang," tanya Keisha. "Iya Neng, warga gak mau ambil risiko, soalnya ini kan wilayah hutan. Takutnya ada hewan buas yang menyerang. Makanya nenek moyang kita di sini ngebangun dinding kayu ini supaya penduduk aman," jawab Mang Badru. Sebelum mengajak mereka ke rumah yang akan mereka tinggali, Mang Badru ingin mengajak Tasya menemui neneknya yang sedang sakit. Mereka sampai di sebuah rumah sederhana yang semua bagian terbuat dari anyaman bambu. Walaupun begitu, rumah itu begitu rapih dan terawat. Mang Badru mempersilahkan mereka masuk untuk menemui neneknya Tasya. Di dalam ruang pertama, saat mereka masuk, nenek Tasya duduk dengan selimut yang menutup sekujur kakinya. "Silakan masuk. Maaf kalau kondisi rumahnya kayak gini," ucap nenek itu. Mereka bertiga bersalaman dengan nenek itu. Saat bagian Tasya, nenek itu menggenggam tangan Tasya. "Tanpa diberitahu pun saya yakin kalau kamu adalah cucu saya. Kamu mewarisi wajah ibu kamu," ucap nenek itu. "Iya Nek, saya Tasya, cucu nenek," ucap Tasya. Neneknya segera memeluk Tasya. Air mata tidak dapat lagi ditampung, karena menurut Mang Badru sudah sangat lama neneknya ingin sekali berjumpa dengan cucunya. Setelah momen mengharukan itu, Mang Badru segera mengantar mereka ke rumah yang sudah disediakan untuk tamu. Lokasinya tak jauh dari rumah nenek. Rumah yang akan mereka singgahi terbilang sama seperti rumah lainnya yang ada di tempat itu. Mereka memasuki rumah itu dan merapikan barang-barang bawaannya. "Mamang pamit dulu ya. Kalau kalian butuh apa-apa, Mamang ada di rumah nenek," ucap Mang Badru. "Ya Mang, makasih," ucap Tasya. Mereka melihat sekeliling rumah yang akan mereka tempati untuk seminggu ke depan. Saat itu pula mereka sadar kalau di sana tidak ada listrik. "Astaga Tasya, di sini nggak ada listrik. Gue baru sadar," ucap Karin. "Gue sih sadar. Ya namanya wilayah perkampungan. Pasti belum banyak yang dialirin listrik," ucap Keisha. "Lu kok gak ngasih tahu sih Tasya?" "Tahu gitu gue bawa banyak powerbank," ucap Karin. "Sorry, gue lupa ngasih tahu. Ya udahlah, lagi di sini nggak ada sinyal. Baterai HP lu pasti awet," ucap Tasya. Mereka juga merasa terbebani karena kamar mandi berada di luar rumah. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun tetap saja akan sangat menakutkan karena mereka harus melewati langit malam jika ingin menggunakan toilet. Di sore hari, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Keisha membuka pintu dan ternyata Mang Badru membawakan mereka sebuah makanan karena ia tahu sejak sampai mereka bertiga belum makan. Mang Badru juga memberitahu mereka cara menyalakan lampu minyak. "Oh iya, Mamang kasih tahu ke kalian, kalau malam kalian gak boleh keluar rumah sembarangan," ucap Mang Badru. "Oh, kenapa gitu Mang?" tanya Tasya. "Ya buat jaga-jaga aja, takutnya ada hewan buas yang gak sengaja masuk," jawab Mang Badru. Mang Badru pun pamit dan mempersilahkan mereka untuk makan dan beristirahat. Mereka menyantap sajian yang dibawa Mang Badru. Makanannya sangat sederhana,
Ada nasi, sayur daun singkong, singkong goreng, dan ubi. Walau sederhana, makanan itu sangat enak. Mungkin karena dimasak menggunakan kayu bakar. Dan malam pun tiba. Lampu minyak mulai dinyalakan. Keisha melihat keluar rumah dari jendela yang tidak memiliki kaca. Suasana di malam hari sangat gelap. Terlihat beberapa orang berjalan menyalakan obor sekitar jalan. Keisha, kalau mau ke toilet bareng ya. Gua agak mau sendirian, ucap Karin. Yalah, gue juga gak mau keluar malam-malam sendirian, sahut Keisha. Suasana di desa itu sangat hening. Dalam gelap malam, mereka bisa mendengar suara jangkrik, bahkan angin malam yang melewati pepohonan. Sesekali terdengar juga suara langkah kaki yang terdengar samar, namun perlahan semakin dekat. Keisha kembali melihat keluar rumah. Ternyata ada dua orang yang sepertinya sedang berkeliling membawa obor. Tiba-tiba Tasya bangun dan mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. Kei, gue pengen pipis, antar yuk, pinta Tasya. Ya udah, ayo, gue bangunin Karin dulu, takutnya dia mau ke toilet juga, ucap Keisha. Keisha mengajak Karin untuk pergi ke toilet bersama. Namun Karin sudah tidur karena kelelahan. Akhirnya Keisha ke kamar mandi yang ada di luar rumah bersama Tasya. Saat pintu belakang dibuka, udara dingin masuk melewati mereka. Udara malam serasa menusuk kulit dan membuat merinding. Belum lagi suasana desa yang sangat gelap gulita. Namun langit malam terlihat tidak begitu gelap, seakan-akan kegelapan hanya ada di antara mereka. Mereka menggunakan kamar mandi secara bergantian, saling menunggu di depan pintu. Saat Keisha menunggu Tasya yang sedang menggunakan kamar mandi, Keisha teralihkan oleh suara gamelan yang sepertinya berasal dari arah hutan. Keisha yakin tidak salah dengar karena suaranya begitu jelas. Tasya, lu dengar gak sih? Itu ada suara kayak irama ala musik gitu, tanya Keisha. Tasya keluar dari kamar mandi sambil berkata, mana Kei? Gua gak dengar apa-apa, jawab Keisha. Keisha sangat yakin kalau suara itu berasal dari arah hutan. Di luar pagar kayu yang mengelilingi desa itu, namun Keisha merasa bingung karena ia yakin tidak ada pemukiman lain yang dekat dengan desa itu. Mereka kembali ke dalam dan segera pergi tidur. Pagi hari pun tiba. Mereka terbangun karena udara dingin yang masuk dari sela-sela dinding anyaman rumah. Udara di pagi hari lebih dingin dibandingkan udara malam. Bangun yuk, kita jalan-jalan pagi, ucap Tasya sambil membangunkan Keisha dan Karin. Keisha terbangun lalu membersihkan matanya sambil berkata, ayo jangan disia-siakan waktu pagi kita. Karin pun terbangun dari tidurnya. Mereka merapikan alas tidur dan segera pergi keluar rumah. Walau matahari belum terbit, namun langit sudah terlihat cukup terang. Mereka berjalan menyusuri rumah-rumah di desa itu, namun sepertinya belum ada yang beraktivitas. Suasana juga masih sangat sepi. Karena merasa terbatas dengan dinding kayu yang mengelilingi desa, Tasya berencana untuk jalan-jalan di luar desa. Namun Karin dan Keisha tidak setuju karena khawatir ada hewan buas yang masih berkeliaran di area di hutan. Jangan Tasya, lu ingat kan di wilayah hutan itu banyak hewan buas, lu mau diserang sama mereka, ucap Keisha. Akhirnya Tasya membatalkan rencananya untuk jalan-jalan di area hutan. Namun ia sangat ingin melihat hutan di pagi hari, walaupun hanya sebentar. Karena Keisha dan Karin merasa mungkin tidak berbahaya jika hanya melihat sejenak, mereka pun menuju ke arah gerbang utama. Setelah sampai di gerbang, Tasya dengan cepat mencoba membuka gerbang itu. Namun, hei! Suara teriakan terdengar dari jauh, diikuti dengan seseorang yang membawa obor berlari ke arah mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian mau membuat kita semua terbunuh? Ujar orang itu. Keisha merasa bingung dengan ucapan pria itu. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir bahwa Keisha dan teman-temannya mau melakukan hal buruk? Maaf pak, kami cuma mau lihat kondisi hutan di pagi hari, itu saja, ucap Tasya. Pagi hari kalian bilang? Kalian lagi mimpi? Ini masih tengah malam. Apa yang kalian lakuin? Bisa membahayain banyak orang di sini. Sentak salah seorang pria itu. Keisha, Karin, dan Tasya terdiam sejenak karena kebingungan dengan ucapan pria itu. Pak, maaf. Coba lihat langitnya. Sebentar lagi matahari Belum selesai Keisha bicara, ia melihat ke langit dan melihat bulan purnama bersinar terang. Mereka bertiga hanya bisa terdiam kebingungan, karena mereka yakin sebelumnya melihat langit di pagi hari. Mereka saling menatap, tak bisa berkata-kata. Tapi tadi langitnya terang, ucap Tasya. Mendengar keributan itu, Mang Badru keluar dari rumahnya dan mendekat ke arah keributan. Ada apa ini? Tanya Mang Badru. Ini Mang,
anak-anak ini mau membuka gerbang desa kita, ucap salah seorang pria itu. Mang Badru menatap mereka bertiga dan meminta penjelasan dari mereka apa yang sebenarnya terjadi. Maaf Mang, kita tadi yakin ngeliat langit udah terang, makanya kita mutusin buat jalan-jalan pagi. Tapi gak tahu kenapa ternyata masih tengah malam, katanya, ucap Kesha. Iya Mang, kita cuma mau lewat aja, dikiranya udah pagi, ucap Karin. Tanpa berpanjang lebar, Mang Badru membawa mereka bertiga kembali ke rumah. Kesha dan teman-temannya merasa aneh, karena mereka sangat yakin melihat langit terang di pagi hari. Namun seolah-olah langit berubah menjadi malam lengkap dengan bulan purnama. Sesampainya di dalam rumah, Mang Badru berusaha memberitahu kalau mereka mungkin hanya sedang bermimpi. Namun semuanya yakin kalau apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Mang, tolong percaya, kita gak mungkin bohong, ucap Tasya. Mang Badru menghela nafas sambil menatap mereka bertiga. Tadinya Mamang gak mau cerita karena takut mengganggu liburan kalian. Tapi kayaknya kalian harus tahu, ucap Mang Badru. Apa yang harus kami tahu, Mang? Tanya Kesha. Sejak zaman dulu, leluhur Mamang yang ada di sini sengaja membangun pagar kayu pembatas itu buat melindungi semua warga desa. Bukan cuma dari hewan buas, tapi apa, Mang? Tanya Tasya. Mang Badru terlihat sangat sulit untuk melanjutkan ucapannya. Dinding kayu itu juga dibuat untuk melindungi warga desa dari iblis yang menghuni hutan itu, ucap Mang Badru. Kesha, Karin, dan Tasya tidak bisa berkata-kata lagi. Dinding kayu itu dibuat khusus oleh para leluhur dengan banyak mantra di dalamnya. Menurut kepercayaan leluhur, di dalam malam hari, iblis dan pasukannya akan keluar mencari mangsa. Oleh sebab itu, pintu gerbang desa ini tidak boleh terbuka hingga matahari terbit, ucap Mang Badru. Lalu Mang, kalau gerbang itu sampai terbuka, apa yang bisa terjadi? Tanya Kesha. Intinya akan ada hal buruk yang bisa menimpa desa ini, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit dan menyuruh mereka untuk kembali tidur. Mendengar cerita, Mang Badru membuat Kesha dan Karin ketakutan. Namun tampaknya Tasya tidak merasakan ketakutan itu dan beranggapan bahwa yang Mang Badru ceritakan hanyalah sebuah mitos. Kalian jangan percaya cerita kayak gitu. Namanya juga orang pedalaman, pasti masih percaya sama hal berbau mistis, ucap Tasya. Mereka melanjutkan tidur mereka, walau masih banyak pertanyaan perihal hal aneh yang baru mereka alami. Ayah mulai berkokok. Kesha terbangun dari tidurnya. Ia terbangun dan melihat keluar rumah. Ada beberapa orang yang sedang menyapu halaman. Kali ini Kesha merasa tenang, karena hari sudah benar-benar pagi. Kesha membangunkan kedua temannya, dan memberitahu kalau hari sudah pagi. Mereka bangun dan merapikan alas tidur mereka. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Saat itu dibuka, terlihat seorang wanita yang membawakan makanan untuk mereka. Perkenalkan, saya Siti, istri dari Mang Badru, ucap wanita itu. Kesha menyuruhnya masuk dan mengucapkan terima kasih. Namun ia ingin bertemu Tasya karena tidak sempat melihatnya. Tasya pun memberikan salam pada bibinya itu. Saya bibi kamu, Tasya. Maaf ya kemarin saya nggak nyambut kamu, ucap Bi Siti. Ya Bi, gak apa-apa. Emangnya Bibi habis dari mana? Tanya Tasya. Bibi habis dari rumah pengasingan. Wajar lah, namanya juga cewek, ucap Bi Siti. Mendengar jawaban Bi Siti membuat Tasya bingung. Rumah pengasingan itu apa, Bi? Tanya Tasya. Oh iya, kalian belum tahu ya. Ya udah, kalian siap-siap dulu. Nanti Bibi ajak kalian keliling desa ini, ucap Bi Siti. Mereka mulai bersiap-siap karena Bi Siti akan mengajak mereka berkeliling. Setelah semuanya siap, mereka pun melakukan perjalanan mengelilingi kampung. Bi Siti memperlihatkan semua sisi desa dan kebiasaan masyarakat di sana. Ada peternakan, perkebunan yang mereka tanam sendiri dan akan digunakan secara bersama-sama. Kalau di sini semuanya mengutamakan kekeluargaan, makanya kami suka berbagi satu sama lain, ucap Bi Siti. Sambil terus berjalan, Kesha tidak sengaja melihat ada keanehan pada dinding kayu yang mengelilingi desa, di mana ada tulisan di sepanjang dinding kayu itu. Bi Siti, maaf, kenapa banyak tulisan aneh di dinding kayu ini? Tanya Kesha. Iya, semuanya dibuat sama leluhur supaya kita terlindungi dari hawa jahat yang ada di luar desa, jawab Bi Siti. Lagi dan lagi jawabannya adalah seputar kekhawatiran mereka tentang makhluk yang lebih berbahaya dari hewan buas. Setelah mengelilingi desa, Bi Siti juga mengajak mereka untuk pergi keluar desa. Namun mereka sedikit takut karena khawatir ada hal berbahaya di sana. Bi Siti mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan rumah pengasingan pada mereka yang ternyata lokasinya ada di luar desa.
Berjalanlah mereka menuju ke arah gerbang. Setelah itu gerbang dibuka dan mereka keluar dari desa, lalu berjalan ke arah belakang desa. Bisiti menuntut mereka untuk tetap beriringan. Dari kejauhan perlahan terlihat bangunan seperti rumah berukuran kecil yang dikelilingi pagar berukuran kecil. "Bi, itu rumah siapa? Kok ada di luar desa?" tanya Keisha. "Itu rumah pengasingan yang Bibi maksud," ucap Bisiti. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud rumah pengasingan yang letaknya di luar desa, sangat dekat dengan hutan. "Maaf Bi, rumah pengasingan itu buat apa ya Bi? Kok ada di luar desa?" tanya Keisha. "Rumah pengasingan ini dibuat para leluhur kami buat menampung wanita yang lagi datang bulan, supaya mereka dilindungi dari sesuatu yang jahat dan darah mereka gak ngotorin desa," ucap Bisiti. "Tapi Bi, bukannya bahaya kalau ada orang yang tinggal di rumah kayak gini? Kan hewan buas bisa saja muncul dan menyerang mereka," ucap Karin. "Hal yang lebih ditakutkan warga desa bukan cuma binatang buas, ada yang lebih menakutkan dari itu," ucap Bisiti sambil tersenyum kecil. "Walau aneh, nama mereka harus menghargai kepercayaan yang ada di desa itu." "Jadi kemarin Bibi menetap di rumah pengasingan itu?" tanya Tasya. "Iya, udah hampir 4 hari 3 malam Bibi tinggal sendiri di rumah pengasingan," ucap Bibi. Sontak saja jawaban Bisiti membuat mereka sangat kaget. Bagaimana bisa Bisiti bermalam sendirian di tempat yang sangat menyeramkan itu? Bisiti menjelaskan hal itu untuk membantu wanita aman, karena wanita yang sedang datang bulan darahnya wangi dan dapat menjadi incaran makhluk halus yang menghuni hutan. "Tapi Bi, bukannya lebih bahaya kalau mereka dibiarin sendiri di hutan kayak gini?" tanya Keisha. "Gak bahaya, malahan mereka akan terlindungi dari ancaman yang gak bisa mereka lihat. Rumah pengasingan itu dibuat dengan banyak mantra dan ilmu yang kuat. Para leluhur katanya butuh waktu 30 tahun untuk menyempurnakan mantra yang ada di rumah itu," ucap Bisiti. Tak berapa lama kemudian Bisiti kembali mengajak mereka masuk ke dalam desa. Bisiti juga pamit karena harus menyiapkan makanan untuk mereka. Keisha merasa mulai sedikit tidak nyaman di desa itu karena banyaknya mitos yang masih dipercaya warga desa itu. "Baru sehari kita di sini, tapi rasanya udah gak betah," ucap Keisha. "Iya, gue gak bisa ngebayangin kalau Tasya sendirian di kampung ini," sahut Karin. Perlahan Tasya keluar dari kamar sambil menatap Keisha dan Karin. "Lu kenapa Tasya?" tanya Karin. "Gue datang bulan lagi," jawab Tasya. "Ya terus kenapa? Lu bawa pembalut kan?" tanya Karin. Mereka terdiam sesaat, namun Keisha sadar apa yang sedang difikirkan oleh Tasya, yaitu rumah pengasingan. Keisha ingat kalau bibinya bilang siapapun wanita yang sedang datang bulan harus pindah sementara ke rumah pengasingan. "Kalian sadar gak sih apa yang Bisiti bilang?" ucap Tasya. "Iya Tasya, gua paham apa yang lu pikirin. Terus gimana? Apa kita harus bilang?" tanya Keisha. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, karena jika ada warga desa yang tahu Tasya sedang datang bulan, mereka pasti membawa Tasya ke rumah pengasingan. "Kalau enggak, kita nggak perlu bilang kalau Tasya lagi datang bulan. Gak akan ada yang tahu juga kan?" ucap Karin memberikan pendapatnya. "Tapi apa gak apa-apa? Tadi bisa dibilang kan kalau hal itu harus dilakuin," ucap Keisha. "Udahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi haid harus diasingin? Udah, kalian diam aja. Gua gak mau ke rumah pengasingan itu," ucap Tasya. Pada akhirnya mereka setuju untuk menyembunyikan fakta bahwa Tasya sedang datang bulan. Walaupun Keisha sangat khawatir karena harus membohongi dan menyepelekan tradisi yang ada di desa itu. Hari sudah mulai sore, dan lagi Bisiti mengunjungi mereka untuk membawakan makanan. Kebetulan saat itu Keisha dan Karin sedang bergantian mandi sore. "Makasih ya Bi, maaf jadi ngerepotin," ucap Tasya. "Ya Tasya, gak apa-apa, maaf ya cuma bisa nyediain makanan seadanya. Oh iya, sekalian Bibi mau ambil piring yang tadi pagi ya," ucap Bisiti. Tasya masuk ke dalam untuk mengambil piring yang sebelumnya dibawakan oleh Bisiti di pagi hari. Saat Tasya berbalik, Bisiti memanggilnya. "Tasya," panggil Bisiti. Tasya pun berbalik menjawab panggilan Bisiti. "Iya Bi, kenapa? Kamu lagi datang bulan ya?" tanya Bisiti. Tasya sangat kaget. Ia berpikir bagaimana Bisiti bisa tahu kalau ia sedang datang bulan. "Enggak Bi," ucap Tasya. "Coba kamu lihat celana kamu," pinta Bisiti. Tasya pun melihat selangkangannya. Ternyata darahnya rembes ke celananya. Hal itu wajar karena di hari pertama biasanya darah yang keluar akan banyak. Tasya pun bingung harus mengatakan apa. Bisiti memberitahu Tasya bahwa dia harus siap tinggal sementara di rumah pengasingan. Tasya tidak dapat menyembunyikannya lagi. "Tasya, sebelum matahari terbenam kamu harus sudah ada di rumah pengasingan. Bibi bakal nyiapin keperluan kamu," ucap Bisiti. Keisha dan Karin selesai mandi.
lalu melihat Tasya dengan wajah kebingungan. Ia menjelaskan pada Karin dan Kesha bahwa bibinya sudah tahu jika dia sedang datang bulan dan akan membawanya ke rumah pengasingan. "Gimana dong, gue takut nih," ucap Tasya. Kesha terbesit sebuah ide. "Gimana kalau kita ikut lu ke rumah pengasingan itu, biar lu nggak sendirian." "Ide bagus, yaudah kita bareng-bareng aja di sana," ucap Karin. "Yaudah, asalkan ada kalian, gue nggak masalah di sana," ucap Tasya. Beberapa menit kemudian, Mang Badru dan Bisiti datang menemui Tasya untuk mengantarnya ke rumah pengasingan. Di situ Tasya memohon untuk mengajak temannya bersamanya. Mang Badru mengizinkannya, namun hanya boleh membawa satu orang untuk menemani Tasya. Di situ Karin bersedia menemani Tasya di rumah pengasingan itu, karena jika Kesha yang ikut, Karin akan sendirian di rumah dan ia tidak suka sendirian. Akhirnya Tasya dan Karin pergi ke rumah pengasingan itu. Diantar oleh Mang Badru, Bisiti, Kesha sedikit cemas karena temannya harus bermalam di tempat yang cukup menakutkan. Kesha terpaksa harus tidur sendirian. Seperti malam sebelumnya, terlihat ada dua orang yang berkeliling sambil membawa obor. Rasanya Kesha sulit memejamkan matanya dan terus memikirkan kedua temannya. Sementara itu, di rumah pengasingan, Tasya dan Karin tidur berdekatan. Melawan rasa takut mereka, sebelumnya Mang Badru berpesan pada mereka berdua untuk tidak meninggalkan rumah pengasingan apapun yang terjadi. Namun mereka terdiam karena mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari luar rumah pengasingan. Suaranya terdengar sangat dekat, namun sayangnya mereka terlalu takut untuk memeriksanya dan berusaha mengabaikannya. Namun mereka mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sontak mereka terbangun dan merasa sangat ketakutan. "Tasya, gue takut banget, itu suara apa?" ucap Karin sambil menangis. "Rin, kita harus gimana? Gue juga takut," jawab Tasya. Kemudian suara aneh muncul kembali. Kali ini tangisan dan tawa bayi terdengar secara bersamaan, membuat seluruh badan Tasya dan Karin gemetar hebat karena takut. "Tasya, gue gak kuat, kita balik lagi aja ke desa," ucap Karin. "Ya Rin, gue juga takut, kita kabur aja dari sini," ucap Tasya. "Tapi Mang Badru bilang kan kita gak boleh keluar," katanya Tasya, ucap Karin. "Gue gak peduli, kenapa gue harus nahan ketakutan gue cuma buat ngikutin mitos yang gak jelas. Pokoknya kita balik ke desa," ucap Tasya. Mereka beranjak dari tempat mereka duduk dan mencoba membuka pintu rumah pengasingan untuk kembali ke desa. Saat pintu dibuka, kegelapan menyambut mereka. Dalam gelap mereka disambut seseorang yang membelakangi mereka. Tasya mengira kalau itu orang dari desa, namun tangisan dan tawa itu berasal dari orang itu. Karena takut, Tasya dan Karin berlari dari rumah pengasingan ke gerbang desa dengan sangat tergesa-gesa. Saat berlari, Karin sempat melihat ke rumah pengasingan. Namun dalam gelap ia bisa melihat banyak orang dengan mata merah sedang berkumpul mengelilingi rumah pengasingan sambil menatap ke arahnya yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang, Karin dan Tasya mendorong gerbang desa dengan sekuat tenaga mereka hingga gerbang itu terbuka. Mereka lari ke rumah singgah mereka. Kesha yang sedang tidur begitu kaget karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan kencang. Saat Kesha membukakan pintu, ternyata Tasya dan Karin yang mengetuk dan menyuruh Kesha untuk menutup pintunya segera. "Kalian kenapa? Bukannya kalian lagi di rumah pengasingan?" tanya Kesha. Sambil menangis dan wajah ketakutan, Tasya menjawab, "Gue mau pulang, gue gak mau ada di sini lagi. Tempat ini nakutin. Ya Kay, banyak hal aneh, banyak makhluk aneh yang gue lihat di sana. Gue gak mau di sini," ucap Karin sambil menangis. Kesha berusaha menenangkan kedua temannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun yang Kesha khawatirkan adalah jika warga desa tahu kalau Tasya dan Karin kabur dari rumah pengasingan. "Gue gak peduli, di sana nyeremin, pokoknya gue mau pulang," ucap Tasya. "Ya udah, itu urusan nanti, sekarang kita tidur aja ya, tenangin diri kalian," ucap Kesha. Kesha tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar ketakutan. Di pagi harinya, Kesha terbangun karena keramaian yang ada di luar rumah. Saat terbangun, Karin dan Tasya sudah tidak ada di sampingnya. Kesha pun keluar untuk melihat keramaian yang ada di luar. Ternyata warga kampung sedang berkumpul. Kesha pun mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas masalah gerbang yang terbuka entah sejak kapan. Para warga khawatir gerbang tersebut terbuka sejak malam. Kebetulan ada Bisiti di sana. Kesha pun memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bisiti berusaha menjelaskan sesuatu yang membuat warga desa panik. "Seseorang membuka gerbang itu sejak malam. Itu membuat warga desa panik," ucap Bisiti. Kesha langsung sadar. Sepertinya itu ulah Karin dan Tasya tadi malam. Namun Kesha tidak memberitahu Bisiti apa yang terjadi. "Tapi Bi, gak ada hewan buas yang masuk ke pemukiman kan Bi?" tanya Kesha. "Kita gak mengkhawatirin hewan buas Kesha. Sesuatu yang lebih dari itu," jawab Bisiti. "Maksudnya apa Bi?" Bisiti terlihat sangat sulit untuk membicarakan hal itu. "Kesha, kayaknya kamu dan teman-teman kamu harus kembali ke kota.
Bibi khawatir ada hal yang buruk akan terjadi di sini, ucap Bisiti. Hal buruk apa, Bi? Ucap Keisha. Udah, sekarang kita jemput teman-teman kamu di rumah pengasingan, pinta Bisiti. Keisha dan Bisiti berjalan melewati warga desa. Bisiti meminta izin pada Mang Badru untuk menjemput Karin dan Tasya yang ada di dalam pengasingan. Sepanjang jalan, Bisiti terlihat sangat cemas dan panik. Sesampainya di rumah pengasingan, Bisiti dibuat kebingungan karena Tasya dan Karin tidak ada di sana. Keisha juga bingung, kemana Karin dan Tasya pergi. Bisiti terlihat sangat panik dan ketakutan. Keisha juga bertanya-tanya, kemana kedua temannya itu? Apa mungkin mereka kembali ke kota tanpa sepengetahuan Keisha? Keisha, kita kembali ke desa. Mereka menghilang, ucap Bisiti. Tapi Bi, mungkin aja mereka pergi ke suatu tempat, ujar Keisha. Keisha, mereka gak akan bisa kemana-mana tanpa bantuan orang desa, ucap Bisiti. Mereka kembali ke desa, terlihat warga desa masih berkumpul di depan gerbang membahas tentang gerbang yang terbuka sejak malam. Keisha sempat bingung, mengapa hal seperti itu sangat dipermasalahkan warga desa. Bisiti berbicara dengan Mang Badru, bahwa Karin dan Tasya menghilang. Mang Badru terlihat sama paniknya. Keisha sangat yakin kalau kedua temannya hanya sedang bersembunyi dan mereka pergi meninggalkan desa. Mang Badru meminta bantuan beberapa orang untuk melakukan pencarian Karin dan Tasya di hutan. Namun Keisha memberitahu Bisiti untuk tidak perlu khawatir karena Keisha yakin Karin dan Tasya hanya sedang bersembunyi. Namun Bisiti mengatakan bahwa ia yakin kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan. Keisha sedikit kaget karena yang Bisiti katakan adalah sebuah kebenaran. Memangnya apa yang terjadi kalau Tasya keluar dari rumah pengasingan itu, Bi? Tanya Keisha. Keisha, belum waktunya Bibi bilang. Intinya mereka dalam bahaya atau mungkin mereka sudah. Kita berdoa saja, yang terbaik semoga mereka bisa ditemukan, ucap Bisiti. Keisha disuruh Bisiti untuk tetap di dalam rumahnya. Sampai sore tiba belum ada kabar dari Karin dan Tasya. Tim yang dibentuk Mang Badru pun sudah kembali dari hutan dengan wajah yang lesu dan terlihat lelah. Keisha keluar dari rumahnya di mana masih banyak orang yang berkumpul. Tepat di sebelahnya ada seorang wanita yang sedang menangis ke suaminya. Wanita itu terlihat sedang hamil besar. Sekilas Keisha mendengar pembicaraan mereka. Semoga gak ada hal buruk yang terjadi. Semoga para iblis hutan itu tidak mengganggu kita, ucap wanita itu. Keisha mendekat ke arah wanita itu dan mencoba bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Perlahan wanita itu coba menjelaskannya pada Keisha. Kegelapan malam itu dikuasai oleh iblis yang menghuni hutan ini. Selama gerbang itu menutup, iblis tidak akan bisa masuk ke desa ini. Tapi jika gerbang terbuka, itu membuka jalan bagi para iblis untuk masuk ke desa kami dan membuat kekacauan, ucap wanita itu. Bukannya warga bisa menutup kembali gerbangnya, Bu, dan semua masalah selesai, ucap Keisha. Menutupnya, kita gak tahu berapa banyak iblis yang masuk ke desa ini. Jika gerbang itu ditutup, iblis yang berhasil masuk juga akan terjebak di dalam dan akan lebih mudah membawa petaka untuk kami, ucap wanita itu. Tatapan wanita itu menjadi tajam. Perlahan ia mulai tertawa sangat keras. Warga desa teralihkan oleh tawa wanita itu. Wabah dari kegelapan akan datang dan menghancurkan kalian semua, teriak wanita itu. Warga desa berusaha menyadarkan wanita yang terlihat seperti kerasukan itu. Karena ketakutan, Keisha kembali ke rumahnya. Ia merasa sangat ingin pergi dari desa itu, namun bagaimana ia bisa pergi jika Karin dan Tasya belum ditemukan? Hingga sore hari, Keisha hanya berbaring di kasurnya. Para warga desa juga terlihat sedang berdoa tepat di depan gerbang. Keisha merasa bingung, apa ia harus jujur tentang Tasya dan Karin dan memberitahukannya karena Keisha sangat yakin Tasya dan Karin yang membuka gerbang itu dari malam hari saat mereka kabur. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Keisha pun membukakannya yang ternyata itu adalah Mang Badru. Keisha, Tasya dan Karin hilang dan kita nggak bisa nemuin mereka, ucap Mang Badru. Keisha merasa sangat terbebani karena menyembunyikan sebuah kebohongan. Pada akhirnya Keisha berusaha memberitahu Mang Badru apa yang terjadi sebelumnya pada Tasya dan Karin. Ia menceritakan ke Mang Badru kalau tadi malam Tasya dan Karin kembali ke rumah karena mereka ketakutan. Dan Keisha sangat yakin kalau mereka lah yang membuka gerbang itu di malam hari. Mang Badru begitu kesal mendengar kebenaran itu. Mereka tidur di samping Keisha, Mang. Tapi pas bangun mereka udah nggak ada, ujar Keisha. Mamang tidak yakin mereka bisa diselamatkan, tapi semoga saja pikiran Mamang salah, ucap Mang Badru. Tapi Mang, apa mungkin sampai sebegitunya? Bukannya itu sedikit berlebihan, ucap Keisha. Mungkin buat kamu semuanya kelihatan mustahil dan berlebihan. Kamu lihat wanita yang kerasukan tadi, itu pertanda kalau iblis sudah ada di antara kita. Iblis dari hutan sudah masuk ke desa kita, dan gak akan ada yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi, ucap Mang Badru. Keisha,
tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang Mang Badru katakan sangat menyeramkan. Walaupun Kesha masih melakukan hal itu, Kesha berpikir untuk kembali ke kota secepatnya. Namun ia harus menemukan Tasya dan Karin terlebih dahulu. Terus Mang, Tasya dan Karin kemana? Bisa aja mereka pulang ke kota tanpa sepengetahuan kita, ucap Kesha. Kesha, apa mungkin mereka tega meninggalkan kamu kalau misalkan mereka memang kembali ke kota? Doakan saja, semoga mereka bisa ditemukan, ucap Mang Badru. Mang Badru pamit untuk ikut berdoa bersama warga lainnya. Kesha diminta untuk tidak keluar rumah karena Mang Badru khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di lain sisi, Kesha begitu kebingungan tentang keberadaan kedua temannya. Bagaimana bisa tenang? Suara doa dari warga desa itu terdengar sepanjang hari, yang mana hal itu membuat Kesha semakin ketakutan. Saat hari sudah mulai gelap, gerbang mulai ditutup kembali. Kali ini ada beberapa orang yang berjaga di dekat gerbang. Tak lama kemudian, Bisiti mengunjungi Kesha di rumahnya. Kesha, kalau kamu takut, kamu bisa ikut Bibi. Kita tidur di rumah nenek, ucap Bisiti. Gak usah Bi, Kesha di sini aja. Oh iya Bi, para warga udah selesai berdoanya, tanya Kesha. Mereka bukan hanya berdoa Kesha, mereka juga memohon sepanjang hari agar hal buruk apapun yang masuk ke desa mau keluar dan tidak mengganggu. Itulah yang terjadi jika gerbang terbuka di malam hari, karena iblis sedang mengambil alih kegelapan, jawab Bisiti. Tapi Bi, apa dengan melakukan hal itu, keberadaan hal buruk itu bisa pergi ninggalin desa ini, tanya Kesha. Kita semuanya berharap Kesha. Warga desa gak akan pernah tahu apakah keburukan itu akan pergi atau tidak, ucap Bisiti. Setelah Bisiti pamit, Kesha berusaha untuk tidur. Ia tidak merasa begitu takut karena di luar rumah banyak orang yang berjaga. Kesha tak bisa berhenti memikirkan Tasya dan Karin dan berharap kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan memejamkan mata, tempat tidurnya tergoncang seperti ada gempa. Kesha terbangun dan memeriksa sekelilingnya. Ada gempa baru saja terjadi. Namun kasur itu bergetar kembali. Kali ini Kesha sadar kalau getar itu hanya terjadi di tempat tidurnya. Kesha pun turun dari tempat tidurnya. Lalu sesuatu menarik kakinya ke kolong tempat tidur. Kesha berteriak sambil berpegangan pada salah satu tempat tidurnya. Sesuatu terus menariknya dengan sangat kuat. Kesha terus berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Kesha, beberapa orang masuk untuk membantunya. Perlahan sesuatu yang menariknya ke kolong tempat tidur pun menghilang. Kamu gak apa-apa, ucap salah seorang yang membantu Kesha. Ada yang narik kaki saya Pak, tolong, ucap Kesha. Para pemuda yang membantu Kesha terlihat terdiam melihat ke arah kaki Kesha. Saat Kesha melihat kakinya, banyak cakaran yang membuat kakinya penuh dengan darah. Sepertinya sesuatu yang menarik kakinya itu juga mencoba menyakiti Kesha. Beberapa orang terus memeriksa di bawah tempat tidur Kesha, namun tidak ada apapun di sana. Kesha dibawa ke rumah neneknya Tasya karena khawatir akan ada hal buruk yang terjadi lagi jika Kesha dibiarkan sendirian. Sesampainya di rumah nenek, Bisiti membantu membersihkan luka cakaran di kaki Kesha. Bisiti sangat khawatir dan terlihat ketakutan. Kesha, kamu gak apa-apa kan? Tanya Bisiti. Ya Bi, Kesha gak apa-apa, tapi Kesha bingung Bi. Apa yang menarik Kesha tadi? Ucap Kesha. Kesha, Bibi semakin yakin iblis sudah masuk ke desa ini dan kita semua benar-benar dalam bahaya, ucap Bisiti dengan air mata yang mengalir di pipinya. Warga desa semakin banyak bersiaga karena yakin apa yang terjadi pada Kesha hanya sebuah permulaan. Saat bermalam di rumah nenek, Kesha merasa sedikit tenang karena ada Bisiti juga yang menemaninya. Belum sempat ia tidur, terdengar suara teriakan wanita yang sangat keras yang membuatnya terbangun. Bisiti pun mendengar suara teriakan itu dan mencoba keluar untuk memeriksanya. Di luar rumah sangat ramai, suara warga yang entah sedang membicarakan apa. Karena penasaran, Kesha coba bangun dan keluar untuk memeriksanya. Ternyata suara teriakan itu berasal dari wanita hamil yang sempat berbicara dengan Kesha sebelumnya. Wanita itu terlihat memukul-mukul perutnya, yang aneh perutnya sudah tidak buncit. Kesha bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama suara teriakan wanita terdengar lagi dari rumah lainnya. Warga menuju sumber suara itu, lalu Bisiti kembali masuk ke rumah. Kesha, kamu ngapain? Ayo masuk, ucap Bisiti. Kesha dan Bisiti kembali ke dalam rumah. Wajah Bisiti sangat kosong dan sedih karena penasaran. Kesha bertanya apa yang terjadi pada wanita itu. Kandungan wanita itu hilang secara tiba-tiba, bayinya menghilang dari perutnya, ucap Bisiti. Kesha hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan Bisiti. Lalu beberapa teriakan terdengar secara berurutan di desa itu. Tak lama kemudian, Mang Badru kembali ke rumah dan memberitahu kalau semua wanita hamil di desa itu kehilangan bayi yang ada di dalam kandungannya. Hampir semua wanita di desa yang sedang mengandung sudah kehilangan bayi mereka secara tiba-tiba, ucap Mang Badru.
Hal ini sudah di luar nalar manusia. Mang Badru yakin para iblislah yang memakan bayi-bayi yang masih di kandungan itu. Kesha yang semulanya terus berpikir logis mulai yakin kalau memang ada hal buruk yang terjadi di desa itu. Suara tangisan dari wanita-wanita desa yang kehilangan bayinya terdengar sepanjang malam. Hingga pagi tiba, rasanya Kesha sangat sulit memejamkan matanya. Saat pagi tiba, Kesha merasa sedikit lega karena ia berhasil melewati satu malam yang benar-benar mencekam. Kesha masih merasakan sakit karena luka cakaran di kakinya. Kesha berjalan keluar rumah, di mana para warga sedang berkumpul di peternakan yang berada di belakang rumah. Kesha mendekat untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata para warga sedang menggali lubang yang cukup besar. Awalnya Kesha bertanya-tanya untuk apa lubang tersebut. Saat melihat ke arah lain, ternyata semua hewan ternak terbujur kaku di tanah. Sapi, kambing maupun ayam semuanya terlihat tak bernyawa. Kesha bertanya pada salah satu seorang warga di situ. Ia memberitahu kalau semua hewan ternak mati secara tiba-tiba dan harus dikubur dengan segera. Bisiti mendekat ke arah Kesha. "Kesha, kamu ngapain di sini? Kaki kamu kan belum sembuh," ucap Bisiti sambil menuntun Kesha kembali ke dalam rumah. Sebelumnya, para wanita desa mendadak kehilangan bayi yang mereka kandung. Sekarang semua hewan ternak di desa mati secara tiba-tiba. Semuanya terlihat semakin parah. "Bi, kenapa hewan ternak ini pada mati?" tanya Kesha. "Kesha, saat ini Bibi gak tahu apa yang harus disampaikan ke kamu. Intinya kita sedang dalam bahaya besar," ucap Bisiti. Bisiti masuk lebih dulu ke dalam rumah. Kesha ingin pergi ke kamar mandi. Kesha menimba sebuah air di sumur. Saat hendak mengambil ember yang ia timba, Kesha berteriak sangat keras, di mana teriakannya itu memancing orang-orang terdekat, termasuk Bisiti dan Mang Badru. "Ada apa Kesha?" tanya Mang Badru. "Itu Mang, itu," ucap Kesha sambil menuju ke arah air yang ia timba. Mang Badru dan para warga begitu heran karena air itu berwarna merah darah, dan yang membuat Kesha sampai berteriak adalah adanya potongan kepala yang terlihat seperti kepala bayi. Karena penasaran, Mang Badru menimba air sumur itu. Saat timbaan diangkat, bukan hanya kepala bayi, ada potongan tangan, potongan kaki maupun tubuh bayi yang terlihat belum terlalu sempurna. Salah seorang warga menyampaikan pendapat bahwa potongan-potongan tubuh bayi di sumur bisa jadi berhubungan dengan kejadian tadi malam, di mana banyak wanita yang kandungannya menghilang. "Mang Badru, desa kita udah dikutuk. Kegelapan udah mengambil alih desa ini. Iblis sudah mengutuk desa ini. Kita harus pergi," ucap salah seorang warga. Banyak warga yang berpikiran sama. Mereka tidak mungkin bisa tinggal lebih lama di desa. Suasana makin memanas karena ada dua kubu yang mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang setuju untuk meninggalkan desa, namun di sisi lain ada juga yang berpikir untuk tetap tinggal dan mencari solusi. Karena perdebatan antar warga semakin panas, Mang Badru berusaha melerai dan menjadi pihak penengah. Mang Badru mengizinkan warga yang ingin meninggalkan desa karena itu pilihan yang mereka buat. Warga merasa sangat ketakutan dengan teror yang terjadi sejak kemarin. "Jika kita tinggal lebih lama, gak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa selamat," ucap salah seorang warga. Setelah perdebatan itu, warga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Kesha dan Mang Badru kembali ke dalam rumah. Wajah Mang Badru sangat tegang dan sangat kebingungan. Saat ada di dalam rumah, Mang Badru meminta pendapat Nenek Tasya. Nenek bilang kalau iblis mungkin berhasil masuk ke desa dan membuat kekacauan, namun jangan sampai membiarkan iblis masuk ke dalam hati manusia dan mengacaukan apa yang ada di dalam diri kita. Menurut nenek, yang iblis lakukan hanya ingin membuat warga desa ketakutan. Bagaimanapun, jika nanti tetaplah percaya bahwa takdir manusia adalah kematian, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mang Badru, Bisiti, dan Kesha merasa sangat tenang mendengar apa yang nenek katakan. Nenek bilang ia bukan menyerah pada permainan iblis, namun dia hanya mencoba untuk tidak terjebak dalam permainan iblis. Mereka mungkin akan terus membuat kerusakan dan keburukan, namun jangan sampai kita kehilangan harapan dan mati dalam keadaan menyedihkan. Saat manusia mempunyai harapan, kematian hanya sebatas ungkapan, ucap nenek. Beberapa jam kemudian terdengar suara gaduh di luar rumah Kesha. Mang Badru dan Bisiti menuju ke rumah. Terlihat beberapa warga siap untuk meninggalkan desa dengan barang bawaan yang mereka bawa. Jumlahnya kurang lebih ada 25 orang. "Mang Badru, kami pamit. Semoga ada keajaiban terjadi pada desa ini. Dan semoga warga yang tinggal bisa selamat," ucap salah seorang warga. Mereka pun pergi beriringan melewati gerbang menuju ke arah hutan. Banyak hal itu terbesit di pikiran Mang Badru untuk membawa keluarganya pergi meninggalkan desa. Namun Mang Badru memilih bertahan dan mencari solusi untuk desa itu. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, tanpa saya sadari mic saya habis baterai. Maka dari itu cerita lanjutannya akan saya buat di part 2. Saya mohon pengertiannya dan terima kasih.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Saya Aan pamit undur diri.